Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ya, ini di acara podcast Pak RT. Di sini Pak RT saya malah yang mengunjungi ke kantor Pak Zuhri. Selamat datang Pak Selamat RT. datang, wah. Pak RT mana ini? Tegunan. Oh, ya? Tegunan. Terkenalnya apa itu? Patungan Oman. Patungan Oman. Ngeri, serem. Dari dulu memang ada ciri khas patung itu. Zaman tahun 70-80. Saya nggak tahu itu kan termasuk gang apa pemayangan kan gang Anoman, Sanjaya, dan sebagainya. Pandowo Limo. Kalau gangin jenengan masuk gang apa? Gang Mangga, Mangga buah-buahan. Tapi nyebutnya mau Pertasop. Sing ngurusi Pertasopnya belum tak podcast ya maksudnya. Oh, tak podcast nanti dulu. Penasaran penggagas Pertasop. Orang-orang yang terlibat kayaknya orang sangon apa kan ya terlibat. Aku kan ya wakil direktur Bumda saya juga. Ya nanti ada waktunya juga. Jadi di sini saya penasaran sama Pak Zuhri juga. Waduh, penasaran. Keilmuannya tidak linear aslinya ya. Jenengan sekarang masih guru juga. Masih SPD. Terus sudah berani masang plang hipnotis. Aman, sudah berizin. Wah, saya juga penasaran. Biasanya kan orang masang plang SPD itu jasa les apa? Les ada. Ada. Punyanya istri. Oke, kan ada plang itu. Wah, berarti yang nggak boleh masang plang itu profesi seperti saya Eskom tidak ada. Boleh aja. Boleh aja. Boleh memaksa harus sing duwe toko komputer tuh duwe gelar Eskom mumet ya. Kalau sini kan yang boleh masang plang dokter spesialis apa itu notaris kan, terus psikologi. Tapi jenengan tidak ada psikologinya. Itu ceritanya piye? Jadi dari label hipnoterapi. Awalnya sebenarnya sih berangkat dari diri sendiri, nggak ada maksudnya sampai ada nganangan untuk pasang plang dari awal tuh enggak. Karena sebenarnya saya belajar itu udah lama. Cuman berani close up itu semenjak saya ngurus izin terus terang. Gitu. Jadi sebelum saya ngurus izin itu sebenarnya saya sudah belajar banyak, cuman ya masih belum berani keluar lah. Keluar tapi gone rada menjeru, ora apa sih aman. Jadi ceritanya ya semenjak ini keluar itu kan izin 2021 sebenarnya. Jadi 2 tahun ini. Makanya saya masih bingung itu napa jenengan itu dulu SPD itu ngambil jurusan konseling dulu. Soalnya kan biasa konseling langsung guru SPD di PPK, misalkan jenengan SPD SMA atau apa itu gimana dulu? Sama SPD pelajaran apa dulu? SPD-nya TIK. TIK. Pak nyambung meneh iki. Mungkin ya. Ya. Makanya kan masih orang bertanya-tanya juga kan. Sang ini plang ini. Tapi kan yang penting kalau izin resmi sudah ada kan berarti sudah oke. Ya resmi, udah dapat rekomendasi dari Dinkes ya. Oke, kita mundur sedikit lah. Ini salah. Kita tidak membuka aib masa lalu yang jelek-jelek resmi kembali ini. Nah, oke mundur. Nah, saya lihat jenengan itu bukan masalah profesi ganda. Jadi dibuka-buka nih. Gantian nih, saya biasanya buka-buka jadi dibuka-buka. Aku yang bodoh jurusan komputer nyasar-nyasar seperti ini kan tidak ada kuliah komputer. Hal seperti ini malah ada, kalau komputer ada mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Kalau sekarang mungkin dulu ada istilah kecerdasan buatan. Di sini istilahnya AI, artificial intelligence kan. Kalau jenengan kan dulu kan profesi macam-macam ya, saya juga sama saat itu kan, anggap aja 20 tahun yang lalu ngurusi HP, counter, toko komputer pernah, warnet apa dan sebagainya. Tapi kenapa yang aneh itu di saya ya, rata-rata orang jurusan komputer tuh malah buka warnet megah, nggak toko komputer megah, apa karena ada pelangnya itu ya, apa nama itu ya? Karena satu, apa itu? Unik, biasa wae. Ya teknik terlarangnya ada sih. Ini kalau diartikan sebenarnya biasa wae. Artinya apa gue? Ini mesti iklan nanti. Bukan iklan. Wah, nanti terjemahkan saja. Monggo yang lagi nonton terjemahkan. Nggak kelihatan. Ya. Jadi jenengan dulu pernah sebelum SPD kan,
Ya. Berarti sebelum menempuh SPD dunia hipnoterapi apa sudah mencoba? Belum. Belum. Semenjak tahun 2018, 17, 17. Berarti menjelang corona, Ya, menjelang corona. daya minat ke situ. Hipnoterapi. Sebenarnya nggak langsung hipnoterapi sih, diawali dari maksudnya namanya manusia kan mencari jati diri. Oh, biasa nih. Ini pasti tahu gendam wong. Nggak, dari pengalaman maksudnya berangkat dari diri sendiri maksudnya. Hidup kok random banget gitu sih maksudnya. Terus akhirnya ngamati orang-orang, jadi perilakunya seperti apa. Orang kok bisa seperti ini sih? Dan ini perilakunya itu paten, stagnan atau bisa berubah gitu loh Mas. Kadang kita bertemu dengan orang itu kan dengan sejuta karakter gitu loh. Betul juga sih. Saya seperti juga itu. Ketemu jenengan ini sama. Aku sinau sih seminggu 2 minggu biar bisa mengimbangi ilmunya walaupun saya ya hal-hal dikit lah ya. Seperti biasanya hipnotis itu kan kita lihat ke belakang dulu. Ya. Biasanya sebelum praktek menjadi istilahnya pakai gini, klinik atau tempat terapis. Maksudnya kalau tempatnya biasanya kan klinik kan ada, tapi klinik kan biasanya lebih dari satu dokter spesialis ibaratnya. Awalnya namanya Gria Sehat, tapi makanya ada masukan dari Dinkes karena Gria Sehat itu sekarang sudah cenderung punyanya Dinkes kan. Dinkes kan punya rumah sehat gitu loh. Oh gitu. Makanya disarankan untuk ganti atau merubah dan model pelangnya warnanya juga kan warnanya awalnya nggak putih seperti ini. Makanya kan orang yang lihat kan pelang putih biasanya, kalau enggak ya bidan apa dokter apa. Saya tapi juga awalnya mau pasang hitam putih juga saya bukan ke bidan atau apoteker atau dokter apa, tapi memang sebenarnya ada aturannya. Oh gitu. Ya paling enak ikut aturan itu aja. Berarti gunku ki pelangku nyalai aturan. Aku papan ketua RT itu backgroundnya putih, tulisan hitam, terus pinggirnya dikasih les hitam. Nggak boleh berarti jadi ya. Iya nggak tahu yang gitu. Karena nggak taruh di depan rumah, masih di dalam ruangan saja. Sekarang kita pikirnya ya bikin tulisan dah gitu ya untuk antar-antar atau untuk nama gitu aja. Oh ya, berarti kan itu ada. Sebenarnya memang ada aturannya gitu loh, warnanya, tulisannya, gitu. Oke, berarti kan berarti jangan menuju ke sini sudah ada keilmuannya berarti terapi. Maksudnya tidak bergerak di hal pertunjukan. Ya sepertinya kita kembali ke tahun 2000-an awal, berarti 20 tahun yang lalu kan ada master hipnotis Romy Rafael. Saya tahu cuma di TV. Romy Rafael, wah masih jauh. Saya memanggil Romy Rafael ke sini mikir dulu. Itu kelas nasional, kita kelas kampung dulu. Kawinya berarti kampung ya. Dari kampung ke kampung. Ya. Jadi kan di situ kan hipnotis panggung, pertunjukan. Itu namanya hipnostek. Hipnostek. Ya, berarti jenengan tidak di situ dulu pas awal. Jadi hipno itu dari ilmu dasarnya. Kalau terapannya banyak. Oh gitu. Gitu. Kalau ibaratnya untuk guru hipnoticing. Untuk orang tua namanya hipnoparenting. Ya. Kalau untuk yang di jalan-jalanan, untuk yang panggung namanya kalau di perusahaan ada hipnobisnis itu biasanya. Kalau di TV kan permainan warna, kata-kata. Kalau istilahnya di dunia penulisan itu copywriting, bagaimana membaca berminat itu kan biasanya ada semacam itu. Ada lagi yang modelnya bau-baunya aroma hipnotis. Berarti kan jenengan tidak berawal dari pertunjukan dulu, tidak ya berarti ya? Langsung istilahnya langsung mengenal di situ. Makanya tadi yang saya masih bingung di awal tuh, apakah jenengan di psikologi dulu? Psikologi berarti memaksa semua bidang hipnotis dikuasai, dipelajari, atau berarti langsung mengkerucut yang ada? Jadi kembali ke passion sih. Saya ibaratnya kok kurang suka, ibaratnya ngerjain gitu loh. Kayaknya kok kurang bermanfaat. Kurang bermanfaat gitu loh. Meskipun ya notabene itu saja aman dengan katanya itu hiburan kan gitu. Saya lebih berangkat dari pribadi untuk diri pribadi ya intinya yang bermanfaat itu aja lah. Gitu. Kalau ini saya mulai perbandingan. Nah, perbandingan keilmuan. Biasanya kan orang hipnotis kan apa yang dilihat, apa yang dipegang, salaman guys, langsung pingsan lah, salaman. Waduh saya, jangan dulu, soto acara rapian dulu. Nah, jadi kan ada yang modelnya gendam, masyarakat umum biasanya nggak tahu antara hipnotis sama gendam. Ada
ada yang bilang kalau hipnotis mungkin semua orang tahu lah via telepon lah atau apa atau ya mungkin bukan hipnotis kalau saya lihat mungkin orang diiming-imingi apa daya tariknya bablas terus akhirnya apapun menyerahkan ada dipancing itu. Kalau gendam katanya kan apa ya ini bener pura maaf aku juga kurang tahu juga cuman setahu saya nah, gendam teknisnya ada bantuan gaibnya jin atau sihir katanya atau mungkin nyawa ditarik dikit 1 senti atau apa hilang kesadaran terus dikuasai apa-apa kan. Nah, yang jadi pertanyaannya katanya itu berapa lama? Itu kan kalau ada istilah sugesti, berarti sugesti masuk harus diprogram dulu masuk. Jadi masuk ke kita itu tentang apa, diperintahkan apa. Nah, itu berapa lama? Jadi dalam artian apakah 1 menit langsung masuk sugesti ke istilahnya apakah korban suyat atau apa istilahnya? Ya nanti saya jelaskan. Korban. Jadi memang inilah fenomenanya yang ada. Jadi memang banyak persepsi yang keliru kaitannya dengan kata hipnotis. Iya, ada di situ. Banyak sekali. Jadi ketika dengar aja udah parno, Wah, horor, wedi, kayak tadi salaman, kok malah jadi takut. Padahal tadi kita salaman aman deh gitu. Jam kobul sama deh. Ini kan aman dapat tidur. Nggak aman. Jadi memang banyak persepsi yang keliru. Itulah yang menjadi penyebab kenapa saya itu nggak berani untuk keluar dari dulu. Karena memang kita butuh edukasi. Jadi ibarat hipnotis itu ibarat apa ya alat. Pisau lah gitu loh. Pisau. Kalau tak tanya jenengan, pisau atau pulpen itulah menurut jenengan buat apa? Wah, bisa untuk nulis, bisa jadi senjata kalau di film-film kungfu. Betul. Nah, jenengan bilangnya langsung bisa buat nulis. Karena data ada yang seringnya yang tersimpan di jenengan kebanyakan kalau apa itu data di jenengan sendiri ya bahwa pulpen itu menulis. Tapi berbeda dengan orang yang mungkin ada trauma atau mungkin datanya itu bahwa pulpen itu spesial untuk membunuh. Oke, kita mikir aja lah. Jenengan juga orang IT, aku juga orang IT. Waduh pernah IT nih ya. Anggap aja kita baca memori harddisk atau disk penyimpanan tapi di pikiran kan yang apa kok kuotanya space berapa GB nggak ngerti berapa terabyte otak. Berarti kan kalau itu masuk ya masuk ke pikiran itu kan nanti akan ada godaannya. Mungkin kalau kelihatan di depan katanya kan bahasa tubuh. Kalau orang hipnotis katanya kan pegang tangan. Saya cuma lihat ilmu Romi Rafael, pegang gini, seret, cuman mainnya apa pupil retina membesar, mengecil. Jadi kan kita bisa memperkirakan kapan hilang kesadaran berapa detik, 1-2 detik atau 3 detik. Terus kita menguasai instruksinya. Tapi kan itu tidak ya ini menurut saya ya, tidak langsung jedet masuk sugesti. Ya. Mungkin ada penolakan atau apa, tapi kan mungkin awak wis ra iso wis guys, monggo wis karepe bae kapake. Ya, apakah seperti itu atau gimana prosesnya 5 detik pertama, 5 detik kedua untuk ini proses untuk yang itu proses nggak sadarnya atau gimana ini Mas? Proses nggak sadarnya dulu sebelum menuju ke bawah sadar. Nah, makanya banyak persepsi yang keliru, bukan tidak sadar, tetap sadar. Oh gitu. Meskipun bawah sadar tetap sadar, namanya ada sadar. Kalau tidak sadar itu tidur, orang mabuk ya itu nggak sadar. Oh berarti tahap separuh sadar. Iya setengah sadar. Ngepas bawah sadar. Ngepas ini susah nih nah, itu makanya kalau sampai tidur jadinya ada ngimpi ya. Ngimpi kan. Berarti betul. Sebelum masuk ke situ kan. Betul. Jadi sebenarnya hipnosis itu kan menurunkan gelombang otak. Dari beta, alfa, theta, delta. Kalau delta itu kan tidur. Nah, hipnosis itu di posisi theta. Jadi kita memposisikan menurunkan gelombang otaknya di posisi theta. Kalau kayak gini kita kan posisi beta. Tapi jadi kan kalau diukur itu kan sama alat itu kan ada. Berarti tapi jenengan tidak megang terus detak jantung kayak dokter enggak. Tapi kan kita tahu ciri-ciri. Keren. Jadi serang berarti kan suasana ruangan juga perlu mendukung atau tidak? Enggak sih. Termasuk cahaya atau enggak perlu. Kalau kita masuk ke diskopik, masuk sih hawanya joget karena gerak-gerik lampu kan. Kalau hipnotis apakah kenapa dengan ruangan harus putih atau apa itu ada ngaruhnya enggak ada aspek itu. Soalnya kadang kan tadi perubahan gelombang otak, misalkan wonge kalau sekarang kan hawanya kayak panas sumuk kemeringat. Itu bisa mempengaruhi enggak? Kan hubungannya ada tensi juga gitu kan. Ya intinya bagaimanapun dengan caranya seperti apa kita menurunkan gelombang otak.
Jadi kan bedakan ketika kita posisi hipnosis panggung atau di jalanan sama yang di sini. Pasti beda tekniknya. Kalau di sini saya menggunakan yang relaksasi. Relaksasi. Berarti bukan yang model cepet, wah dipejet apa aneh langsung lesek gitu. Kasihan. Apa kalau yang teknik Cina itu ada yang model totok dipaksa pegang sini terus ngantuk tidur tapi malah sugesti tidak masuk, diulang-ulang, itu kan kasihan orangnya ibaratnya. Atau nunggu orangnya tidur. Orang di sini dengan ada keluhan kok sakit kan kayak gitu. Ya kita pakai yang aman, yang rileks. Berarti nak gitu jenengan ya masuknya terapi apa ya istilahnya? Menerima jasa curhat gitu. Bukan ya? Ya banyak juga. Jadi enggak semuanya harus lewat terapi. Banyak juga yang enggak lewat terapi, lewat ngobrol aja udah selesai masalah. Oh, berarti istilahnya tidak harus tertidur terus jenengan instruksi masukkan apa? Berarti kan kita permintaan dari apa istilahnya? Klien atau pasien. Berarti kan jenengan harus menemukan titik dulu yang perlu diperbaiki apanya berarti. Betul. Jadi kalau di hipnoterapi itu kita fokus ke akar masalahnya. Orang dengan berbagai macam problem itu pasti ada akar masalah. Berarti tidak di puncak masalahnya ya? Maksudnya wah, aku pengen jadi superhero. Mau gue dihipnotis kayak terserah dia mau ngomong apa, mau cerita apa ya kita dengerin aja. Tapi kita lebih fokus ke akar masalahnya. Nah tapi nak mau ngecurhat karena masalahnya banyak. Dengan wah ini sing didandani akar yang mana dulu, akar A, B, C, D, E. Karena dunia biologi kan ada akar tunggang, akar serabut kan. Katanya kalau di dunia apa ya psikologi, atau saya cuma sempat membaca sebelum ketemu jenengan guys, saya belajar dulu psikologi walaupun cuma mau piro 5 buku kadeli sampai ini guru baru nih saya belajar ini. Tapi lagi tas pelanger dewannya jeblok kabeh ya. Kan masuknya di situ kan mesti jenengan di samping akar masalahnya ya dapat kan. Istilahnya kan seperti hanya orang curhat atau terapis atau mungkin ini menuju yang lainnya ya, sebelum yang profesional di RSJ rumah sakit jiwa itu kan lebih berat kasusnya. Nah di situ kan berarti kan akar masalah harus ketemu. Nah kadang-kalanya kalau ada orang yang bisa bekerja sama korporatif lah istilahnya bisa menjelaskan, bisa plong, berarti kan mungkin 5 menit berapa jam beres. Nah, tapi kadang ada orang yang ada sesuatu disembunyikan kan curhat sejam 2 jam. Betul. Rampung itu gimana jenengan jasa? Nah, makanya kita fokus ke maksudnya jaluk opo. Tujuannya apa gitu loh. Kan kita potong di situ. Oh, berarti tidak mau menemukan yang cocok dengan ini yang diselesaikan dulu. Dari cerita kan kita bisa ngambil sebenarnya. Meskipun di hipnoterapi itu ada 2 tekniknya. Jadi yang diselesaikan tanpa harus mengetahui akar masalahnya dan yang mungkin harus ada mengetahui akar masalahnya. Nah, kalau yang bersangkutan bisa saja jenengan sampaikan tadi berbohong, nggak terbuka katakanlah, nggak dikeluarkan semuanya, kita nggak peduli, nggak masalah. Yang penting yang diinginkan apa, dari tujuan jenengan datang ke sini itu mau apa gitu. Aku diinterogasi guys. Nah, gitu. Udah pengennya itu sebelum dia ngomong saya pengennya ini, dia cerita banyak panjang lebar kita dengarkan karena sebenarnya dia memang butuh untuk dengarkan kayak gitu. Jadi kalau kita jangan sampai dia itu sebagai benteng diri kita nggak terbawa alur oleh omongan dia, karena kita nggak tahu bahwa dia berbohong atau enggaknya kan. Dengan begini saya jadi pikiran, jadi keinginan gambar lucu main-main. Apa itu? Di balik suami yang sabar pasti ada istri yang dahsyat gitu. Pasti ini sudah latihan dulu mendengarkan istri cerita, mau gue mas semalaman dari jam 10. Enggak, malah saya tuh perlu belajar lagi karena memang harus banyak ngobrol kan di rumah. Jadi sebenarnya juga masalah-masalah yang ada itu sebenarnya malah diawali dari keluarga. Makanya ini sebenarnya juga nggak semerta-merta saya hebat bisa atau apa ya, sama-sama belajar. Berarti setelah jenengan menemukan akarnya tadi, biasanya kan pasien kan ada visit dokter atau istilahnya kunjungan lagi berapa kali. Yang ada penanda istilah kan jenengan ada catatan progresnya. Catatan progresnya resmi apa istilahnya? Nah, dokter ono resep ada contohnya. Ada kartu pasien. Ya, seperti apa? Yes. Kayak rekam medik berarti. Iya, persis ya. Jadi kartu klien itu, klien Hypnocat itu. Tapi ini jangan ya karena ini privasi nggak boleh.
paling enggak dilihat dari sini aja. Nama, alamat, status, tanggal lahir, terus pendidikan apa, backgroundnya lah gitu. Terus tenaga ahli yang pernah menangani siapa gitu. Oh gitu. Itu penting gitu kan. Itu apa? Seperti sebenarnya kalau ada dokter yang lainnya itu ada dokter yang hal sakit fisik atau apa itu kan Betul, jadi dokter. dosisnya atau apa gimana mungkin? Ya kan ada nih tenaga ahli yang pernah menangani Anda sebelumnya jika ada itu. Tahu. Jadi tertuliskan psikiater, psikolog, terapis atau konselor yang lainnya. Oh gitu. Ya, itu sebagai data saya juga gitu loh. Soalnya aku dewe bingung psikolog karo psikiater bedone apa kan hipnotis. Makanya saya bingung apa itu puncak itu jenengan kabeh atau psikolog atau psikoter itu tadi. Yang jelas psikolog sama psikiater yang satu itu kalau psikolog fokus ke psikologisnya. Oh gitu. Nah, keilmuannya lebih ke filsafat ya, lebih ke filsafat. Kalau psikiater itu beda, itu lebih ke dokter ya. Oh gitu. Dan psikiater itu boleh memberikan obat. Kalau psikolog itu enggak boleh. Oh no. Dan jenengan boleh memberikan obat? Enggak. Saya enggak ngasih obat. Nah terus obat apa? Nah, makanya nanti akan saya jelaskan sebenarnya hipnoterapi itu seperti apa sih, kan kita belum ke situ. Ya makanya kan aku bingung juga. Soalnya kan nanti hubungannya kan gini. Psikiater sama psikolog kan. Nah, terus ini misalkan ada pasien. Nah, kalau jangan kan rombongan pasien banyak, mungkin ya jangan sudah bisa mengaksikan satu orang beda-beda atau apa, mungkin bikin sama semua, terutama motivasi atau bagaimana kan. Nah, itu ada nggak misal rujukan dari RSG atau orang apa masuk ke hipnoterapi itu bisa nggak? Ada, ini contohnya ini malahan. Oh, gitu. Ini kan contoh dari yang kebetulan diambil. Ini kan tenaga ahli yang pernah ngalami, yang nulis kan klien sendiri. Psikiater, dia pernah ke psikiater. Oh, lah berarti itu prosesnya gimana? Berarti ya jenengan pasti tahu ini perlu berapa pertemuan, jenengan di sini, terus di hipnotisnya atau bagaimana biasanya proses? Jadi lewat dari kita screening namanya. Oh, jadi sebelum ke sini itu, sebelum kita lanjut ke terapi itu nggak langsung datang langsung di terapi itu enggak. Kita screening dulu. Ini layak masuk untuk masuk ke terapi hipnoterapi atau enggak. Jadi enggak semuanya kita tangani, enggak. Ada beberapa memang ini bukan ranahnya kita. Contoh kalau ibaratnya memang benar-benar medis kan urusannya medis. Oh gitu. Gitu. Jadi sebenarnya juga namanya hipnoterapi itu terapi komplementer. Oh gitu. Jadi komplementer nggak bisa berdiri sendiri juga, meskipun banyak juga yang notabene berhasil kita dengan atasi sendiri. Dalam arti berbeda-beda lah dari kondisi klien itu kan. Ada yang model penyakitnya tuh memang murni pikiran, ada yang enggak pikiran tapi fisik saja, ada yang fisik dengan pikiran. Kalau fisik itu kan udah jelas beda, medis gitu loh. Kalau medis urusannya medis gitu loh. Tapi yang jelas ranahnya hipnoterapi adalah segala permasalahan yang berkaitan pikiran, perasaan dan perilaku. Sangat tenang, ini memahami wanita. Itu. Jadi dan anak-anak juga gitu. Ya, intinya tadi itu segala permasalahan yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, perilaku. Kalau di dunia sekolah, guru PPPK kan mungkin mencakup itu juga. Bocah-bocah yang beling nakal-nakal atau apa di konseling masuk. Nah, ada nggak bentuk seperti jenengan tapi penerapan di sekolah atau kantor-kantor resmi jenengan yang mengunjungi? Kalau saya lihat di foto di Facebook jenengan kan mengunjungi ada acara seminar saat itu. Oh itu pas kebetulan itu apa bentuk memotivasi atau tiap orang itu ada request sendiri-sendiri atau gimana? Ya sesuai dengan kebutuhan. Oh gitu. Jadi kalau pas itu kebetulan saya diundang untuk ngisi apa ya psikologi atau ibaratnya hipnoterapi untuk atlet. Oh atlet itu saya. Jadi manfaatnya banyak gitu loh. Selain untuk ini atlet juga butuh. Dan kalau kita baca berita ya di apa yang kemarin yang Indonesia menang itu loh. Oh iya. Yang sepak bola. Betul. Itu kan diantaranya juga menggunakan ya terapis juga, hipnoterapi juga, psikolog juga. Kan biasanya kalau ke orang awam tuh mungkin taunya sebelum action itu ada tes kesehatan kan. Taunya kadang-kadang tes kesehatan ya mungkin termasuk hipnotis memotivasi atau apa sebelum lomba atau apa. Taunya kan tes kesehatan kan cuman berhasil atau tidak lanjut atau apa udah kan mungkin berarti yang dimaksud itu padahal tes kesehatan mungkin di situ biar lebih fit berarti kan. Kalau tesnya itu lebih bukan kita malah setelahnya. Setelahnya malah. Betul, iya. Pendampingan sampai dia bertanding. Selama bertanding pun kita juga masih damping. Aku ngerti kok selama bertanding tuh kampi cetok guys. Kayak kemarin contoh lah saya alhamdulillah
diminta tolong sama tim kesehatan Porprov Kabupaten Kendal yang geladi kemarin di Padi Raya itu ya. Jadi saya satu-satunya dari tim medis yang dari terapis ya. Terapis tapi di sisi hipnoterapinya, karena di tim medis itu ada 3 ya. Tim medis dari sendiri ya, perawat, dokter, terus ada yang dari mesur. Mesur itu bagian peregangan otot lah. Kalau ada yang pijet lah gitu. Otot-otot yang keselai atau apa kan body fisik semuanya. Dan ada yang di sisi mentalnya. Nah itu saya. Itu kan kan ada sih mental drop. Nah betul. Frustasi. Karena kan kadang ada ketika pas latihan itu performanya luar biasa. Tapi ketika bertanding, akhirnya tekniknya hilang semuanya. Jadi kan apalah daya tekniknya itu loh, kekuatannya luar biasa dari tekniknya, tapi kalau mentalnya dan akhirnya tekniknya hilang semua. Ya seperti halnya tadi kan untuk persiapan lomba berarti dengan lomba terus atau misalkan sekolah kan misal anak-anak mau ujian atau apa kan perlu motivasi tinggi. Berarti kan termasuk itu misalkan dengan membina tadi ada hipnoparenting. Parenting. Parenting itu untuk orang tua. Bukan untuk anak. Oh, tak kirain terus jenengan menitipkan ilmunya kepada orang tua, monggo orang tua kepada anaknya. Ya bisa aja. Biasanya ada itu apa mungkin karena berarti kan misalkan jenengan ada klien kantor berarti kan ini atlet atau ini siswa ada masalah seperti ini, prestasi bagus kenapa di rumah ini, kalau saat ngekos di rumah prestasi bagus tapi pas ngekos kok jelek apa kan berarti masalah dari luar, berarti mencari itunya dulu kan. Kadang-kadang kan ketemu langsung bocah grogi. Kalau direkam gini masih tetap grogi. Betul ya, nggak pede, kasus nggak pede terutama kan. Nggak pede kan umum sekali. Nggak pede bertanding, nggak pede menghadapi ujian, nggak pede ngomong kayak. Nggak pede pacarnya rata kopi ya. Masuk itu kan murawi. Ya soalnya yang itu menjadi keluhan lah maksudnya dari yang bersangkutan. Kalau dikira itu yang nggak menjadi keluhan ya no problem, nggak masalah kan kayak gitu. Makanya kan kadang-kadang ada istilah saat kita melakukan action apa itu kan apa-apa yang ada di kita toke di luar dulu, jangan ikut masuk dulu, istilah pikiran konsentrasi, istilahnya konsentrasi. Lah cuman kan kudu menuju titik itu, kadang tiap orang kan pasti beda-beda polanya. Walaupun kita sudah mungkin tahu lah pernah di terapi sama Pak Zuri gini ya. Ternyata ada suatu kasus kondisi dia itu beda dengan teknik yang sudah ada. Ternyata tetap beda. Berarti kan intinya dari hipnoterapi kan dari tadi akar awalnya sama titiknya. Jadi misalnya kondisi seseorang mungkin amit-amit lah putus cinta atau mungkin keluar dari pekerjaan atau apa sampai sejauh berapa bulan merugikan kantor atau merugikan siapa keluarga atau apa, berarti kan titik-titik itu kan kadang apa hipnotis diri sendiri kan dia gagal orang. Berarti kan harus bantuan seperti panjenengan terapis itu kan. Nah, ada nggak suatu teknis sekiranya kalau orang yang sudah tahu teknik self hipnotis berarti hipnotis diri sendiri sama terapis itu ada nggak istilahnya mungkin tadi kan jenengan sudah praktek sama beberapa pasien ya. Itu kan berarti kan secara tidak langsung kan jenengan ada instruksi sugesti. Betul. Apakah itu ada sih memang khusus untuk jenengan kepada mereka atau jenengan juga berpesan ini misalkan kondisi ini silakan bisa hipnotis diri. Nah ini yang perlu dipahami, hipnoterapi itu konsepnya adalah self hipnosis. Itu. Jadi bukan saya yang menitus, ibaratnya saya ngomong itu hanya mandu saja. Tapi prinsipnya yang menitus itu diri sendiri. Jadi kalau seperti itu kan sudah jelas bahwa bukan dari saya sebenarnya. Berarti saya itu sudah nyambung self hypnosis berarti otomatis. Akhirnya terpisah itu hal yang terpisah. Itu berarti. Makanya sebenarnya nggak melulu harus ke hipnoterapi, ke diri sendiri bisa. Tapi kalau memang sudah dicoba nyatanya nggak bisa kan. Tapi ojo koyo ngono Mas, orderane sepi. Nggak apa-apa. Kalau saya nggak ngaruh sih maksudnya. Yang penting saya prinsipnya gini. Saya suka nolong orang, ketika saya nolong kembali ke saya sendiri kok. Karena nanti kan secara dengan punya kantor kan istilahnya sudah ada jadi portofolio, pernah istilahnya mensukseskan siapa berhasil, ada berapa klien mitra. Cuman itu tadi kan yang kasus di masyarakat umum yang biasa
Kalau tadi yang belum kita bahas bareng, misalkan yang dari rujukan RSJ, tadi kan ada masuk, sudah ada. Nah, ini berapa kali biasanya efektifnya? Nah, itu tergantung. Tergantung dari kondisi masalah yang Soalnya kan bersangkutan. kadang kalanya kalau saya masyarakat awam kan, ya Metamed di tempat saya juga ada, Pak Yusri. Itu ada mekanisme obat diminum. Nah, itu berarti kan apa berarti? Maksudnya karena psikolognya. Kalau kita nggak pakai obat. Oh, berarti asalkan orangnya masih bisa ngomong. Ya, jadi prinsipnya hipnoterapi itu harus bisa diajak komunikasi. Kalau nggak bisa diajak komunikasi nggak bisa. Makanya lewat screening tadi, yang bersangkutan sadar atau bisa diajak komunikasi. Kalau enggak, ya udah putus. Berarti kalau wonge ora tau adus, terus apa jenengane tidak sadar, tidak suruh nyebut nama keluarga siapa, nggak bisa, berarti nggak bisa. Bukan ranah saya. Oh gitu. Oh, tak kirain misalkan orangnya diem, tidak ngomong, cukup jenengan sugesti, notis dia seperti tertidur, terus jenengan menguasai bawah sadarnya sedikit, angkat, nggak bisa. Enggak. Ini prinsipnya. Berarti harus ada tetap medis sedikit untuk terapinya kan kita komunikasi. Oh, gitu. Yang namanya komunikasi kan harus dua arah. Oh gitu. You paham dengan apa yang sampaikan, saya paham dengan apa yang saya makanya disuruh dengan rujukan ke sini kan harus melewati psikolog sama psikiater dulu kan tahapannya. Enggak harus. Oh, jadi pas kebetulan tuh ada beberapa itu memang ada rujukan dari psikiater juga ya. Memang dulu pernah ke psikiater gitu, tapi belum sembuh. Wah ini guys, ini nanti kalau kita punya narasumber yang positif, konsisten, stres atau itu di bidangnya, ini saya perlu bantuan Pak Zuri ini mendampingi. Ngomongnya kumat repot, soalnya ada kepikiran. Balik lagi kalau stres edan saya nggak mampu. Karena nggak bisa diajak komunikasi. Oh gitu, beda ya. Nah, berarti itu kudu disuntik saya mau terus sadar atau gimana? Karena kadang kasus di RSJ kan ada yang mesti diobati 3 bulan 6 bulan kambuh lagi kembali ke RSJ atau keluarga udah normal. Berarti kan istilah di sana mungkin banyak terapi yang dilakukan mungkin kan? Yang jelas makanya itu yang menjadi ranahnya masing-masing. Nggak semuanya bisa kita tangani. Di RSJ pun nggak semuanya RSJ masuk. Makanya punya pusatnya bidangnya masing-masing. Gitu. Karena kan hubungannya kan kadang-kalanya kan kalau di pesantren ya, kadang kan entah itu ranah kita, ranah psikologi, ranah hipnotis apa-apa, asal kadang seperti lelep-lelep ke jegur ke kali, wes bar mau stres hilang, edan hilang. Padahal kan prosesnya nggak harus sama seperti itu semua. Kalau sekelas yang tahu, yang jelas kalau di RSJ, di psikiater jelas harus pakai obat. Karena apa yang bersangkutan tahu sendiri, nggak diem. Jadi kasih obat biar diem. Terus, tenang. Kan ada istilah kalau orang, ya ini saya membandingkan lagi profesi lain, ada ya profesi peruyah. Oh ya. Peruyah, ahli ru'yah. Kadang ahli ru'yah pun, amit-amit lah. Ini saya maaf kalau ada menyinggung, cuman ini pengetahuan dari saya. Ada yang mikir itu memang pengaruh dari jin atau dari luar. Tapi ada yang bilang itu bukan jin, tapi karena wis kadung dari keluarga kita pesan jin ya lah. Jin wera pola di ru'yah. Padahal kadang belum ketemu titiknya. Biasanya kan mau ngejen ada yang tidak bisa diajak komunikasi, ngomedi. Nah, itu kan kalau ya ini buku yang saya pelajari. Ya. Itu katanya itu kan masuknya apa itu istilahnya ada sugesti yang masuk di sini atau amarah atau apa yang belum selesai, jadi berulang-ulang diingat tidur, lagi kerja atau mungkin sholatnya dia tidak usul, kalingan apa, ya logikanya disalahkan setan atau ada yang kayak gitu lah. Makanya aspeknya ada yang peruyah, oke lah gini aspeknya ini. Kadang kan cuma dari peruyah tidak melempar ke psikolog, psikiater atau hipnoterapi. Seperti ini ada ngalane kan one stop service. Wah, istilah one stop service semua dari peruyah dia bisa melayani curhat ini dan sebagainya lah. Nah itu kalau dari jenengan ada nggak? Kalau itu tadi rujukan dari SC, ada nggak? Misalnya rujukan dari Mas ini udah tak ruyah atau tak ini Mas gini masuk ke sini, ada nggak? Oh ya belum ada. Ada kan rujukannya kan semacam itu. Kadang orang ya karena maklum di kampung ada masyarakat yang nggak tahu kan, kadang yang disalahkan ada tempelan apa. Padahal kan murni kan itu ternyata kan di kejiwaan orangnya, atau mungkin ada karena mikir terlebih dari, katanya kan kalau pelajaran sekolah itu kan 45 menit ya.
katanya itu aspeknya kekuatan otak kita. Betul. Konsentrasi penuh. Padahal aslinya konsentrasi penuh 5 menit kadang wis konsentrasi buyar. Daya tahan otak itu konsentrasi itu 2 kali umurnya. Umurnya orang. Jadi barat umurnya 10 tahun berarti 10 kali 2 berarti 20 menit. Oh gitu. Daya Itu rumus simbolnya. Iya. Nah, tapi kan itu berlaku untuk umur berapa? Segala umur. Kalau umur kita 40 tahun atau Ya 50 rata-rata tahun. untuk anak lah kita bicara Oh, untuk anak. Nah, karena kalau jalan-jalannya ada orang kan istilahnya ngeblank. Blank itu atau seperti yang tadi bilang kan gelombang theta atau trance. Trance bener ya? Apa asal moco ya? Bener ya? Trance itu kondisi hipnosis ya. Oh iya. Sinyal kilat nih. Saya cuma berusaha ngimbang itu ya. Nah, itu. Jadi berarti istilahnya kalau digambarkan ada petanya tadi alfa, beta, beta, gitu kan. Nah, berarti kan kalau berdasarkan menit. Nah, menit kadang-kalanya kalau orang tenaga dalam kan kadang main melatih konsentrasi guys, kan dulu titik ini konsentrasi jempol atau apa nanti warna sampai hilang kesadaran sampai pingsan kadang-kadang 1 titik. Itu kan sampai barangnya ini warnanya kuning jadi hijau jadi apa. Nah, kadang kalau ada orang wah nanti auranya bisa terlihat guys. Nah, buka aura kan itu aspeknya kan gitu. Padahal kan aslinya kan itu hanya memusatkan saja atau mungkin retina warna dipikir apa di mata itu ada khayalan apa. Nah itu jenengan kalau hipnotis bisa nggak membedakan antara istilahnya apa ya pasien saat menjelaskan di situ ada keinginan yang belum tercapai atau khayalan yang menggebu-gebu atau apa sebelum jenengan menentukan akarnya. Soalnya nanti hubungannya kan berapa menit si orangnya konsentrasi itu. Oh beda, itu beda. Nggak ada hubungannya dengan itu. Akhirnya sama. Akhirnya misalnya kita menuju kan itu kondisi konsentrasi itu ketika posisi sadar. Sedangkan hipnosis kan kita bawah sadar. Berarti enggak? Akhirnya sadar menjadi tidak sadar, separuh sadar, sama yang di bawahnya naik, akhirnya sama posisinya enggak? Berarti ya. Oh. Berarti kan intinya kecepatan orang tidak sadar bukan karena jadi gila gitu. Kecepatan orang tidak sadar berarti hanya berapa menit bisa. Intinya untuk pindah itu gelombangnya, frekuensinya. Itu. Makanya ada orang yang habis bangun tidur tidak bisa langsung sadar. Nah itu posisi itu juga kebalikan. Tadi kan kita bicara beta, alfa, delta, theta, delta. Kalau tidur itu kan delta. Nah, ketika kita mau bangun, berarti itu sebenarnya tiap hari itu kita kondisi theta, sebenarnya. Kondisi hipnosis sebenarnya tiap hari kita. Jadi kita mau bangun itu kan kayak malas, lemas. Ini kondisi hipnosis kayak itu. Jadi kebalikan juga ketika kita mau tidur juga fenomenanya sama. Capek banget mau tidur itu kan. Sebelum tidur itu kita udah menuju ke theta gitu. Oh lah. Ya jadi masalah gini, kadang-kadang di praktek di masyarakat kan tadi ada jangan self hipnotis kita, self hipnotis. Meh turu, sugesti diri sendiri. Nah, biasanya ada membayangkan setelah bangun, betul. Esok hari mau ngapain. Ada yang teknis itu. Kita tidur jam 10 malam, besok pagi meh ngapain. Nah, ada yang gitu. Oke, bagus. Oke, dilakukan ya. Tapi ada efeknya katanya. Bablas atau kering subuh. Bablas itu. Nah, memang dia sebelum tidur membayangkan besok berangkat kerja ngapain sampai tidur lagi. Oke, betul. Tapi ada yang satu lagi. Aku cukup bayangkan pengen sebelum jam beker bunyi jam 4 pagi, aku sudah bangun. Hanya itu toh, tidak ada sugesti diri sendiri ke pikirannya. Nah, hanya setelah dia sugesti kondisi sadar, mungkin setelah sholat subuh atau mungkin karo ngantuk-ngantuk, seperti halnya tadi saya hipnotis theta, jadi tidak sugesti sebelum tidur. Nah itu ada 2 hal itu gimana jenengan? Nah kan tadi kita bicara bahwa kondisi hipnosis itu kan kondisi theta. Makanya kan tadi kita bilang kondisi kita mau tidur itu kita kondisi menjelang sebelum tidur lah. Itu kan kita nginjak yang namanya theta. Berarti kan intinya kalau di situ berarti prioritasnya kita mencari pendekatan yang paling dekat dulu berarti. Misalkan pengen tangi isu pagi itu dulu. Berarti jangan dicampurkan sama keinginan-keinginan. Betul. Makanya kan sebenarnya keinginan itu satu. Akeh kan akhirnya bingung. Iya. Masih di. Karena kadang-kadang orang ngukur sendiri. Prioritasnya yang mana dulu kan gitu. Tangi turu isu awak pegel kabeh. Wes dikae kopi yo isih linu kabeh, multivitamin itu ya mungkin itu. Mungkin bisa jadi kalau sebelum tidur ada keinginan apa banyak. Ya, mungkin ya kalau orangnya
langsung minum obat tidur bisa tidur. Tapi ada yang katanya malah jadi insomnia karena banyak pikiran semalam tuh. Nah itu gimana? Saya apa insomnia? Insomnia. Insomnia itu banyak pikiran yang Wah, berkeliling nggak mau tidur, pikirannya nggak mau tidur. kakek Artinya orang kakek program di otak ya, atau gimana gitu ceritanya? stres dia. Tapi bukan berarti Teta pada kondisi melek sadar itu bukan. Enggak. Kebanyakan dia ada masalah banyak, Hmm. gitu kan, stres itu sehingga dia takut ketika Oh, ketakutan ada. ketakutan, Ketakutan berlebih. kecemasan sehingga dia ketika tidur aja nggak bisa, susah. Makanya Dia kan ingat terus dengan masalahnya itu. padahal sampai dikasih obat tidur, CTM atau apa tetap nggak bisa. Ada obat tidur. Berarti kan ada kasus insomnia seperti Banyak. ini. Ya. Ini masih bos-bos yang memang nggak pangkat ya, ini kakek pikiran lah. Ya itu kemarin termasuk pasien RSJ juga gitu kan. Masih minum dikasih obat. Kalau nggak minum obat tidur nggak bisa tidur. Waduh, lah terus piye kuwi? Ya alhamdulillah kemarin sekali sesi terapi udah selesai. Kan kuwi narkoba. Ya narkoba resmi ya. Maksudnya kan obat-obatan bukan obat-obatan terlarang, memang ada resepnya dokter, berarti harus mengikuti terus kan obatnya minggu ini apa, hari ini apa ini. Nah itu memang konsumsi itu cukup membantu nggak kira-kira untuk self hipnotis? Karena kan itu hubungannya biar orang tenang dulu, terus sugesti diri sendiri masuk. Makanya di hipnoterapi itu bukan sebenarnya sekedar asal sugesti, bukan sugesti. Kita itu tukang resik-resik. Bagaimana mau disugesti ya kalau akar masalahnya nggak dihilangkan dulu. Makanya kita fokus akar masalahnya. Mau disugesti sekuat apapun ketika akar masalahnya ada. Harus itu dulu. Iya. Kalau perlu ya mikirnya aspek ada jin atau gangguan gaib yang tuh. Ada aspek lagi tapi bukan peruyah ya. Anggap aja mungkin salah satu ilmunya Pak Yai lah. Itu perbanyak istighfar. Itu kan juga resek-resek itu katanya kan itu resek-resek juga kan. Resek-resek juga. Itu. Cuman amit-amit lah dengan iming-iming rezekinya lancar atau apa itu kan. Nah, ada nggak itu seperti halnya tadi resek-resek kan berarti kan jangan sebelum ada sugesti berarti ada engkau resek-resek pikiranmu tenang men opo pasti ada. Ya itu gimana biasanya dari pasien, apakah ada keinginan resek-resek karena ada alasan apa? Jadi kita kembali ke dasarnya dulu ya. Kita belum kalau bicara ke itu nanti melebar karena kasusnya banyak macam-macam. Kembali lagi ke hipnoterapi. Saya belum menjelaskan itu bahwa hipnoterapi itu apa sih? Hipnoterapi itu terapi pikiran yang tadi saya sampaikan, terapi yang berkaitan dengan problem apapun itu berkaitan pikiran, perasaan dan perilaku. Nah, namanya terapi pikiran, kita akan bicara yang namanya pikiran. Nah, poin pentingnya tuh di sini, ilmu mahalnya tuh di sini. Nah, yang banyak orang nggak paham gitu. Padahal setiap orang punya pikiran. Nah, itu. Nah, tapi ada lagi. Tadi jenengan perasaan, pikiran, perasaan, perilaku. Kita kan di manusia ada insting hewani. Mungkin panca indera, aspek dari luar, pikiran apa yang tidak pikiran kita masuk ke kita. Mungkin seperti halnya kita awal di sumuk, apa panas atau ada lihat sesuatu yang nggak suka di jalan atau istilahnya apa itu trauma atau mungkin orang cuma pernah lihat ular gara-gara cuma lihat lukisan ular itu jerat. Nah, makanya akan saya jelaskan di sini karena belum saya sampaikan pikiran baru pikiran tapi belum dijelaskan. Nah, monggo ya lebih detail biar. Kalau bicara pikiran itu ada dua, pikiran sadar dan bawah sadar. Bawah sadar. Berarti harus bisa mengendalikan dua itu. Berarti. Pikiran sadar sama bawah sadar. Ini saya jelaskan bahwa hidup kita itu paling besar dipengaruhi oleh bawah sadar kita. Sekali lagi, hidup kita dipengaruhi paling besar oleh bawah sadar kita. Kalau ini kita sadar. Jelas. Makanya ketika kita refleks itu sebenarnya bukan sadar kita tapi bawah sadar kita. Nah, itu ada teorinya. Nah, penting itu di teori ini. Buat dasar kita untuk ibaratnya apalah hidup, masuk kita punya pikiran tapi nggak tahu, nggak paham gitu. Nah, kesalahan di awalnya tuh di sini. Makanya ini coba sedikit saya untuk mengedukasi bahwa pikiran itu ada dua, pikiran sadar sama bawah sadar. Sadar itu sifatnya rasional analitis dan memorinya sementara. Jadi kekuatannya tuh cuma 12%. 12%. Jadi berarti kata kita ngobrol kayak gini, nggak usah nunggu tahun besok, bulan besok mungkin udah lupa kita ngobrol apa. Posisi sadar. Karena apa? Dasarnya adalah
belum masuk pikiran sadar itu memorinya sementara. sementara berarti Ibaratnya nek komputer tuh RAM lah. RAM belum ROM. RAM itu apakah bisa menyimpan lama? Wah, gitu aja. Cuma nongol tok Karo Eskom aku. Wah, aku yang ngomong karo bos toko komputer. Masa lalu. Jadi itu yang posisi sadar, rasional, analitis betul kelihatan. Sifatnya sementara dan kekuatannya 12%. Nah, yang satunya pikiran bawah sadar. Nah, itu harus. Bawah sadar itu kekuatannya berapa? Ya, 88%. Wah, besar juga itu. Kalau nggak bisa mengendalikan gimana? Nah, bawah sadar itu isinya apa? Ya, kepercayaan, keyakinan, respon otomatis, protektif, kreativitas, semua ada di situ. Dan memorinya permanen. Data. Jadi semuanya tuh tersimpan. Makanya sebenarnya dengan saya mempelajari ini tuh sedikit membuka hati dan pikiran saya, membuktikan bahwa menunjukkan ilmu agama itu kalau dicocokkan dengan itu ketemu semua. Bahwa nanti katanya ketika di akhirat akan bicara semuanya. Karena memorinya tersimpan semuanya di bawah sadar itu. Berhubung sama memori ilahi istilahnya kalau di kuantum ikhlas itu kan, ilmu kuantum ikhlas kan ada istilah gitu di bawah sadar terus sama kuantum ilahi, memori ilahi, jadi di situ kan masuk semua. Nah, cuman kan tadi kan ada insting berarti masuk bawah sadar itu berarti. Bawah sadar. Makanya kadang-kadang ada orang melihat kan insting hewani harus kita tekan. Makanya kalau kadang-kalanya kita secara agamis kan ada beberapa penjelasan perlu tafsir. Cuman kadang-kalanya kan pendekatan psikologis, pendekatan hipnoterapi kadang kita tidak mendapatkan ilmu itu dari bapak ibu guru ngaji atau pendidikan agama, tidak ada penjelasan itu. Kita baru tahu setelah lulus sekolah malah. Nah ya, namanya hidup itu kan belajar. Ternyata dulu bapak ibu guru ada ini ada penjelasan seperti ini. Oh, ya ada aspeknya suatu saat. Nah, oke, kita lihat ke ilmuwan. Tadi jangan bilang 12% ya. Yeah. Nah, kalau Einstein, katanya kalau otak Einstein sampai dimuseumkan itu kan ada otak bekerja berapa persen, belum semuanya, kreativitas terus inovasi atau pemikiran yang lebih di dalam otaknya kan belum mengalir semuanya. Apakah itu seperti itu, ada urusannya dengan otak yang ada itu? Ya, intinya itu di dua itu, pikiran sadar sama bawah sadar. Itu, ya. Jadi ketika Einstein itu ya posisinya di bawah sadarnya, intinya tersimpannya di situ. Nah, makanya kita kembali ke teori itu bahwa ada pikiran sadar sama bawah sadar. Jadi ketika apapun itu yang mempengaruhi hidup kita, semuanya tersimpannya di mana sih? Di mana? Bawah sadar. Nah, ketika ada masalah, tersimpannya di bawah sadar, kita menyelesaikannya di posisi sadar. Oh iya. Tempatnya ada kira-kira? Nggak pas. Kan beda, nggak pas gitu loh. Tidak di ruangnya. Berarti kan ibaratnya kalau misalkan digambarkan sebuah laut, laut berarti kan bawah sadar bawah laut kan, atasnya ada kapal. Seperti halnya dia cuma itu tok yang di permukaan, tapi di bawah kan banyak. Berarti harus kita berusaha mengangkat apa yang bisa kita bawa ke permukaan berarti. Betul, kita melihat yang di bawahnya. Nah, cuman kadang-kadang ada orang yang saya tidak menyukai hidup saya tidak suka dunia nyata, bukan dunia virtual kan, bukan dunia online, bukan. Maksudnya kadang-kadang ada orang yang lebih suka tidur, istilahnya lebih banyak tidur. Wah, bangun tidur, wah urip ngono perubahan turu meneh. Lah itu berarti termasuk kesalahan program bawah sadarnya atau gimana? Biasanya ada orang yang setelah frustasi, hawane meh turu wis, meh melek sadar. Itu kan berarti gimana? Penguasaannya atau masalah gimana? Wajar pengen tidur karena dia ketika bangun adanya masalah terus gitu. Padahal ketemu ditagih wong gitu kan. Oh ya dia pengen tidur terus hidup tuh nggak nyaman gitu menurut dia. Nyaman. Nah, berarti kan intinya kan di samping kita memunculkan permukaan apa yang ada di bawah sadar ke permukaan, berarti kan ada kadang kondisi sadar. Kalau tadi kan jangan cerita kondisi sadar, kita ada instruksi pada sadar. Tapi ada kalanya kan ibaratnya untuk kita naik kapal kan lihat yang lurus, yang di depan dan belakang. Tapi kan kita harus yang di bawah tarik ke atas. Atau mungkin kita menaruh sesuatu memerintahkan ke bawah sadar. Berarti kan tadi kan semacam itu kan. Nah, itu ada hubungannya sama, ya ini maaf, ini tidak ada hubungan sama keilmuan kita ya. Di luar, tentang mimpi. Biasanya ada primbon mimpi apa itu kan. Ada orang kan salah program pikirannya, salah program apa.
apa mimpi terlalu banyak atau apa kadang-kalanya sampai bangun tidur dia terlalu ngikuti tadi mimpinya apa. Nah, akibatnya di dunia nyata dia sadar salah semua kan. Ibaratnya kalau cah ujian, wah aku mimpi jawabannya nomor siji loro ngene bertangi, ngikutin mimpi, wah salah kabeh ya. Nah, ada nggak pasien jenengan yang ternyata dia terlalu mendewakan mimpi? Maksudnya ada gambaran ini atau prediksi ini ke dunia nyata ini ternyata tidak sesuai. Nah, itu jenengan menyikapinya gimana? Apakah itu Pak jenengan salah program sebelumnya makanya muncul iming-iming imajinasi atau istilah hayalan macam itu atau gimana? Maksudnya dia terpikirkan atau di dunia nyatanya di apa itu ya? Disinkronkan dengan mimpinya itu maksudnya. Nggak sinkron malah kadang Nggak dia sinkron. puyeng urusan apa mimpinya beda bangunnya ini ya jadi nggak sinkron semua apakah itu ada karena salah program dia terhadap bawah sadar atau mungkin karena apa ya karena film kan film Hollywood atau istilahnya kan ono opo wong jeko jero nguasai jobone ya. Kalau yang namanya mimpi kan random, nggak harus sama dengan realita. Nah ya makanya Liar, kalau mimpi liar. itu kan liar. Main mimpi apa? Kita ngerjain apa? Kita nggak ketemu ular ya. Mimpi dicokot ulo bahasanya. Nah, Kan. berarti kan istilah kan tidak bisa menjadi patokan, berarti kan tidak bisa patokan bahwa ada munculnya di saat kondisi trance di pikiran. Ya mungkin kalau jenengan sudah terlatih atau kita sudah terlatih mungkin bisa membedakan antara itu hasil sugesti atau hasil jawaban atau apa muncul di mimpi atau sampai muncul visualnya itu kan. Tapi ada beberapa orang kan salah istilah. Aku pengen mimpi besok pengen ketemu kae tapi ngimpinya kok beda. Jadi urusan beda besok nggak sesuai ini lah. Nah itu memang kasus seperti itu. Kadang-kalanya kan ada ya di apa ya kriminal Amerika saya lupa zaman dulu itu ada beberapa orang ya mungkin terus akhirnya endingnya di RSJ kan tahun 70-an kalau nggak salah. Itu dia terlalu mengikuti di mimpinya. Dia menggunakan apa istilahnya alibi atau pendapat diri sendiri itu apa alibi ya. Nah saya ini memang murni pendapat saya oleh wangsit ya. Kita kan di kejawen ada istilah wangsit gitu kan, oleh wangsit atau apa masuk keluar. Tapi ternyata itu salah semua. Wah saya ada aspek pengen bunuh itu, pengen ini. Nah keinginan yang tidak masuk akal di sini masuk itu. Nah ini apakah karena sugesti? Ya ini kan kita tadi bahas di self hypnosis. Apa karena sering nonton film horor itu memengaruhi kita, film horor hantu-hantu atau mungkin di perjalanan menuju ke suatu lokasi banyak warna merah, warna hijau atau apa itu memengaruhi pikiran orang saat orangnya tuh galau atau apa. Kadang-kadang kan orang penyanyi lagi galau, oh nyetel lagu galau, marahin tambah galau. Nah itu gimana aspek-aspek dari luar masuk itu? Nek galau ojo nyetel lagu-lagu galau itu namanya jangkar, bisa jadi jangkar. Itu alamiah sekali. Makanya saya juga sering pakai itu jangkar. Jadi contoh kayak tadi Jinan bilang nek pas apa itu lagi galau-galau, lagi sedih-sedih ojo nyetel lagu galau. Itu saya pakai malahan. Oh, udah terus biar. Maksudnya gini, tapi kebalikan. Maksudnya gini. Ketika jenengan, ketika lagi sedih-sedihnya diputus pacar atau tinggal siapa, denger lagu apa, ada masif atau apa gitu kan. Jadi ketika entah setahun atau 2 tahun atau kapan itu ketika dengar lagu ini masuk, otomatis kita sedih kan itu. Oh iya. Nah itu saya pakai ketika hipnoterapi. Tapi saya baliknya, saya pakainya gini, memori bahagianya. Oh, itu kan memori nggak bahagia. Tapi yang saya pakai tapi dengan pengen nangis sampai entek saya nangis enggak maksudnya saya pakai untuk memunculkan memori bahagianya. Oh gitu maksudnya dengan sekilas tidak sampai sedih total hanya di kan kita nggak perlu beda kan itu maksudnya saya pakainya dalam arti untuk memunculkan bahagia bahwa kita untuk bahagia itu nggak pakai waktu yang lama bisa kita buat sekilas. Ibaratnya tadi ketika Jinan udah ke trans tadi ya udah apa itu kejangkar ketika pas sedih pas nilai sedih-sedihnya denger lagu itu jadi ketika denger lagu itu langsung, hampir sama ngerasain pas waktu itu gitu pas waktu itu ya betul makanya ketika di terapi pun saya buatkan jangkar bahagia namanya. Kalau dibuatkan jangkar nangis buat nggak ada yang mau kan kayak gitu. Nangis soalnya balik nangis. Jangkar bahagia. Jadi ketika satu contoh lah gitu dia ada memori bahagia apa gitu kan. Oh, bisa dimunculkan seketika. Rasanya hampir sama pas waktu itu. Bagaimana? Oh, jadi muncul gitu. Terus bisa seger lagi gitu.
Iya, maksudnya untuk memunculkan bahagia biar dia gitu nggak galau gitu loh Nah, maksudnya. tapi kan berarti kan Tapi kan itu nggak menyelesaikan masalah gitu. oh sementara toh atau Sementara maksudnya ya hanya untuk bisalah kita praktek seperti hmm, itu untuk memunculkan bahagia dengan seketika. Cuman kan hmm, inti dari hipnoterapi itu kan kembali lagi ke akar akar masalahnya. masalahnya. Nah, betul. Pokoknya akar masalahnya, akar masalahnya Akarnya mulai ke akarmu piye kan? gitu. Jadi Akar. kembali tadi ya bahwa pikiran ada dua, pikiran sadar sama bawah sadar, intinya tuh di situ. Nah, Hmm, siap orang, tadi kan datanya di bawah sadar, betul. siap orang beda-beda. Oh, berarti tidak ada sesuatu yang universal sekiranya yang pernah Universal jenengan seperti apa? temukan. Maksudnya di antara beda-beda tiap orang pasti ada satu atau hal apa di bawah sadar yang sepertinya hampir semua orang sama selain bahagia. Ya enggak, maksudnya kan inti dari semua apapun itu kondisi kita, memori kita tersimpan di bawah Tetap sadar saja ya. kita. Nah, terus lah tadi saya sampaikan bahwa hidup kita dipengaruhi oleh paling besar itu sama bawah sadar kita. Nah, terus tergantung isinya bawah Isinya. sadar kita apa gitu loh. Wah, Nah, itu makanya yang saya kasih contoh lah. resek berarti. Jadi katakan gini, kan beda data, wong kok boro-boro saya sama jenengan, yang satu keluarga aja datanya beda. Oh, Contoh ketika disenggol, yang satunya masih adem, nanti yang satunya langsung senggol bacok. wes, senggol bacok. Itu karena beda data yang tersimpan di bawah sadarnya. Makanya poin pentingnya yaitu maksudnya hati-hatilah dengan pikiran. Berarti misalkan kalau digambar, misalkan ini pot, ini akar berarti kan. Terus bawah sadar tuh ibaratnya gelombang air atau apa yang istilahnya iwae apa iso diambil. Atau mungkin kita kalau di film-film Hollywood atau apa kan ada istilahnya apa itu kan ada film psikologi ya. Film psikologi, Cruz ya. ada apa ya sama Ya. Penelope Cruz zaman dulu pernah nonton Pak biasanya mesti pernah nonton. Makanya kadang-kadang saya paling benci kalau nonton film psikologi. Kudune dipisan setan pindu ping telu pengen paham. Ben paham. Nah, pisan iki ra mudeng iki koyo ngene. Terus ada bayangnya siapa. Nah, tiba-tiba adegan beda. Oh, ternyata itu pikiran orangnya. Terus ini lagi. Nah, di situ kan ada nulis apa, masukkan botol, lempar ke sungai. Berarti kan itu seperti halnya instruksi kepada bawah sadar mungkin atau bagaimana itu kan di situ kan. Nah, apalagi ada film kartun apa itu kan Hollywood juga ada. Itu kan lebih pada motorik atau apa lah. Berarti kan di samping akar, tadi kan kita bahas akarnya. Berarti orang harus terbiasa dengan dirinya berarti kan. Otomatis kan yang tahu istilah dan istilah, yang tahu tentang kita adalah diri kita Diri sendiri. kita, betul. Nah, kadang-kadang seperti hanya perlu bantuan panjenengan tadi kan untuk memilah, yang memilah mana. Kalau ada istilah bidang lain itu istilahnya energi, dia energi A, B, C, D, E, jenengan mau dituntaskan apa? Kalau di dunia apa ya terapi aura katanya ada energi ini dibanyakan atau apa ini. Padahal intinya memang punya di bawah sadar Bawah itu. sadarnya. Bawah sadar itu kan masuk ke memori ilahi, masuk ke kuantum ikhlas istilahnya di situ. Nah, di situ masuk, diolah. Nah, kadang-kadangnya kan istilahnya selain bersih-bersih, kalau tadi menjelaskan istilah resep-resep. Ada nggak sesuatu yang sekiranya secara self-hypnotis atau mungkin sugesti kepada seseorang, biasanya setelah resep-resep kan ada sesuatu yang perlu dihias pada diri kita sendiri. Itu ada nggak istilahnya kita lebih berpikir harus banyak bersyukur atau apa yang masuk? Nah, biasanya. ya hias ya nanam. Maksudnya gini, kan kita tukang intinya kan kayak gini, ada pikiran sadar sama bawah sadar. Betul. Katakanlah kayak gini, si yang bersangkutan itu pengen ditanami jagung di bawah sadarnya, pengen ditanami PD lah gitu. PD. Kita bicara PD itu adalah tanaman jagungnya. Kalau mau ditanami kan sebelum nanam apa kita langsung nanam? Kita bereskan rumputnya dulu, kita Berarti kan cangkul dulu. intinya tuh orangnya harus bertanggung jawab setelah apa dia program apa di pikirannya Ya, itu. otomatis makanya ketika datang ke sini harus atas kesadaran diri sendiri, Ya. bukan karena ajakan orang lain. Orang jero mencol wah dino iki mah di hipnotis mah jadi superhero saya Nggak jadi bisa. apa guys. Nah, ibarat kayak tadi saya contohkan bahwa kita kembali lagi muaranya ke pikiran tadi, makanya saya nggak keluar Harus dari jauh, ditekankan intinya itu dari ya. pikiran sadar sama bawah sadar. Jadi dari setiap orang semua akar masalahnya ada di Ada di bawah situ. sadar. Makanya sebenarnya kalau kita bicara, saya belum selesai tadi. Ada pikiran sadar, bawah sadar. sadar. Di tengah-tengahnya ada yang namanya filter mental, mental block. Loh, Jadi sebenarnya Apa hipnoterapi aja itu tugasnya adalah menidurkan filter mentalnya. Ada satpamnya kita tidurkan.
Nah, itu Kita tidurkan biar kita bisa masuk ke bawah sadar. oh, itu. Berarti kan temeng itu sifatnya ditutup sementara. Kok ditutup? Dibuka sementara. Iya. Karena ini dunia IT kan firewall Ya, istilahnya. betul dibuka. Nanti dia ketika sadar dia udah otomatis nutup lagi. Oh gitu. Mental block, iya. Oh, berarti terus itu satpam sudah bertugas lagi berarti kalau Betul. sudah. Oh gitu. Makanya ngerinya, makanya gini loh, ketika nggak ada bawah sadar, apa nggak ada mental blocknya, orang ngomong aja apa Masuk. aja diikuti semuanya. Iya, masuk. makanya yang Ngeri sering nggak? terjadi ngeri juga. Ya kalau Betul. yang di apa dengar bagus-bagus semua, kalau yang jelek, makanya ada filter mental. Nah, Iya, betul. mental block, filter mental itu ada setelah kita umur 4 tahun. Oh, berarti jenengan tidak bisa saya hipnotis untuk anak sing masih kecil, bayi TK. Masih kecil tuh nggak perlu dihipnotis, dia otomatis posisi hipnotis karena nggak ada mental blocknya. Oh gitu ya. Makanya anak itu denger apa, lihat apa, ya? masuk semua. Oh, pantesan. Berarti kalau ada orang di atas 4 tahun sampai udah remaja, Sudah ada mental blocknya. mental blocknya sudah ada. Ada. Makanya pentingnya kita sebagai orang tua memahami ini gitu loh. Nah, cuman kadang ngalami ini di masyarakat mental blocknya bablas kabeh. Ada orang pendapat A, dapat B, wis masuk ke KPB, tekan rumah, dipikir mumet ya akhirnya. Nah, makanya dari poin tadi kita paham ini. Makanya ini ilmu itu sebenarnya wajib kalau menurut saya diketahui semua orang. Karena poinnya tadi antara sadar sama bawah sadar ada yang namanya mental block. Nah itu Dan mental block ada setelah 4 tahun. Bayangkan saja nggak ada mental blocknya. Anak dengar apa? Kita bisa jamin anak itu dengar bagus-bagus semuanya. Juga. Nah, berarti kan kadang-kadang mental block tidak hanya sekedar pembatasan instruksi masuk keluar ya. Ini misalkan tiba-tiba kita sedang apa, lagi mikir apa, muncul ingatan masa lalu atau apa. Itu apa termasuk karena mental blocknya lemah? Iya, makanya poinnya di mental block. Juga, intinya kan tugas kita itu menidurkan filter mental. Bahwa apakah filter mental itu mental blocknya nggak bisa tidur, bisa dengan suatu ketika kita ibaratnya dimasuki, diomongi terus, akhirnya apa? Tembus. Mental blocknya katakanlah apa? Tidur dia, tembus ke bawah sadarnya. Itu berarti prosesnya tidak bisa dipaksa 1 menit 2 menit, bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan mental block itu atau gimana biasanya? Ya intinya hipnosis itu alamiah. Oh gitu. Mungkin hanya orang nggak paham saja. Hampir kita tiap hari itu sebenarnya kondisi hipnosis. Contoh ketika kita nonton film, film drama Korea sedih banget, kita ikut nangis. Nah itu kita kondisi mental blocknya hipnotis. Mental blocknya monggo. Lah kita ketika pas lagi sedih, mental blocknya juga tidur. Makanya intinya kalau intinya ya, kata kuncinya bagaimana caranya kalau ibaratnya mau menghipnotis, intinya menidurkan filter mental. Oh gitu. Banyak caranya. Tapi di samping menidurkan kan itu juga ada manfaatnya. Ada filter mental itu. Ya jelas sekali ada manfaatnya. kalau nggak ada filter mental kayak tadi sampaikan. Semua masuk semua kan bingung. Makanya kan berarti itu termasuk dan keluar juga. Harus lewat nggak bisa keluar dengan itu menjadi data tersimpan permanen. Makanya kalau kita mau resik-resik jangan di sadarnya, bawah sadarnya. Jadi kita itu pokoknya di situ, nggak kemana-mana. Akhirnya ada termasuk filter mental diperbaiki sekalian, pagar-pagernya. Nggak bisa, itu kan security-nya udah paten. Oh, sedangkan itu hubungannya kan sama penolakan. Sedangkan biasa ada apa keinginan apa kita menolak, berarti kan itu. Intinya kayak gini, ada yang ngomong gitu kan. Ini sadar, filter mental sama bawah sadar. Gitu. Ada yang ngomong, Mas Juri, kayak Pak Tono ki wongnya apik nih. Nah, jadi ngomong kayak gitu. Ini ibaratnya kita bicara cara kerjanya. Kerja, betul. Oke, diterima pikiran sadar, terus ada filter mental. Ngusik. Tak cocoki karo dataku. Oh, gitu. Datanya ada di bawah sadar. Oh, api apa nih nggak play tahu aku cilianku tahu di wiso ngomong. Berarti kan ada sisi trauma muncul, tapi kan berarti kan dari data apa adanya. Makanya kita fokusnya di situ. Akar masalahnya di bawah sadar, nggak usah lari kemana-mana. Berarti kan intinya itu kan ketika datanya beda, ya otomatis ditolak. Api apa nih? Mungkin secara gaya gadoknya ngapusi api, padahal batinnya enggak, karena bawah sadarnya nilainya atau datanya bahwa Pak Tono itu rapi gitu. Oh, berarti kan intinya makanya ngopi aja Pak Tono api ya elek menurut data saya itu jelek gitu loh. Data itu tetap tersimpan sampai kapan tersimpan. Walaupun nanti orangnya tuh ada muncul sisi keikhlasan apa, itu tetap
Datanya masih arsip ada. masih ada. Nah, makanya di hipnoterapi itu bukan ibaratnya bukan mendelete, tapi mengubah Nah, cuma rasanya. masyarakat tahunya itu mendelete itu. Nggak bisa. Masyarakat Ini tahunya salah satu bukti bahwa ini ciptaan Tuhan yang bisa mendelete yang Maha betul, Pencipta. betul, setuju saya itu, setuju. Nggak bisa. Makanya kadang paradigma di masyarakat tahunya kan bahwa sadar itu harus kita kuasai, harus kita ubah, harus kita yang jelek kita hapus atau apalah. Karena dihapus maunya terspi. Berarti Intinya data itu ada, tapi rasanya sudah beda. Contoh gitu kan. Takut dengan rambutan. Trauma dengan rambutan itu masih ada datanya. Tapi rasanya yang beda. Yang kemarin takut jadi sekarang biasa saja. Jadi kayak gitu. Berarti tetap data ada. Data tetap ada, nggak bisa hilang. Itu permanen. Berarti kan istilah rambutan 1 detik 2 detik pertama tapi terus setelah itu kan ada pikiran perasaan nggak apa-apa, nggak takut ya udah langsung otomatis. Langsung otomatis. Iya, ketika udah dibereskan semuanya ya udah otomatis. Pikiran masih ada 3 detik pertama terus. Nah tadi kita bilang kan rasanya yang beda. Rasanya yang beda. Datanya tetap ada tapi rasanya yang beda. Berarti kan rasa di atasnya itu berarti ya. Intinya rasanya diubah gitu loh. Contoh, saya ketika ketemu Mas Hajir itu rasanya jengkel terus. Ngedeli terus. Utang 10.000 ditagih terus. Sampai rasa turu aku gitu. Belum kuliah psikologi sih aku ya. Wis sebel ini orang kayak jadi ketika lihat orang yang boro-boro melihat ngeruwokke utawa krungu jenenge wis sebel gitu kan. Nah, itu rasanya kan sebel. Lah rasa sebel atau ibaratnya data katakanlah kita hutang, kita ditagih dan sebagainya itu datanya ada. Tapi rasanya aku jadi malah jadi bablas. Makanya kan berarti kita harus bisa mengendalikan rasa juga berapa lama, berapa jam, berapa menit saja pembatasannya kan. Dari tadi filter mental atau mungkin dari self hypnosis bahwa jika ada kondisi seperti ini marah atau apa jangan lama-lama. Nah, kalau secara pelajaran agama Islam kan jengkel ojo luwih saka 3 hari. Katanya kan gitu. Kalau ini kan berarti kan ojo luwih saka 3 menit ya. Kok boro-boro 3 menit marah, jengkel, jengki itu kalau bisa jangan lama. Karena itu menjadi dasar dan paling banyak kejadian yang datang ke sini itu karena berawal dari situ. Loro sembuh rak mari-mari mergo. Berarti sampean nganalisane nganti pegel kiwong. Pucak akar itu ya, ketutup sama perasaan yang lain-lain. Ada teknik teknik yang bagus sekali. Intinya kan gini, saya kasih contoh lah maksudnya. Ada suatu pasien lah gitu kan, klien saya gitu kan, langganan IGD. Rumah sakit. Rumah sakit, ngerasain sakit dan sebagainya. Kalau darurat. Ya sakit, ngerasain sakit. Tapi di IGD ya masuk, ya terus disontek, tapi suruh pulang. Mungkin dia tidak puas. Karena secara medis kan kelihatan gitu loh maksudnya. Orang itu benar-benar sakit atau enggaknya kan semua bisa dites gitu loh. Ya. Tapi yang bersangkutan benar-benar merasakan sakit. Merasakan sakit, bukan sakit gitu. Berarti kan dikirim perasaan. Nah itu karena memang di bawah sadarnya. Kalau dari sudut pandang dari seorang peruqyah itu kan kadang yang kayak wong namanya kenosir sih dikirim perasaannya. Padahal kan jinnya atau apa belum tekan. Cuman perasaan itu kan. Saya tidak mau komentar di luar. Nah, ini kan saya kan sebagai umum baik kalau jangan kan fokus di keilmuannya. Makanya saya bicara enak di keilmuan saya di bidang. Berarti memang betul tadi perihal perasaan. Soalnya perasaan itu perlu diubah juga jadi lebih baik, lebih bagus, lebih positif. Kalau bawah sadar tetap ada. Nah, itu pengertian itu di masyarakat memang yang perlu kita jelaskan. Selama ini kan orang ngertinya menguasai bawah sadar ini kadang kelihatannya pernah sih. Saya jadi RT di rumah kan juga ada orang geger gini. Mesin stres, mesin ngedel, kamu sama waktu batin. Kasusnya seperti apa? Iso adus pora sampai wudo pora atau apa dan sebagainya kan stadiumnya. Istilah stadium kalau di dunia medis ada stadium 1, 2, 3. Itu kan mungkin sudah stadiumnya sudah berapa tahun, tapi dari keluarga ya udah saya terima Mas, keluarga terima karena kondisinya anaknya seperti ini ya. Tapi mungkin kan perihal perasaan itu ada yang sudah sembuh usia 50 tahun lebih lah. Sembuh ya itu karena perasaan. Mungkin perasaannya jatuh cinta, gagal, ditinggal nikah atau apa bertahun-tahun. Tapi akhirnya dia berani berhadapan sama tetangga, muncul, kelihatan ini sembuh dengan sendirinya. Nah, yang satu ya mungkin belum berani memunculkan. Dia
istilahnya apa itu di yang kamar di nopo di pasung Di atau apa, pasung. itu tidak boleh keluar rumah apa-apa. Tetangga lihatnya suara gitu. Malah nggak sembuh-sembuh. Mungkin dia ada perasaannya lebih tertekan atau apa, terus istilahnya apa ya, sosialnya atau apa. Tapi yang satunya itu sudah sembuh dengan sendirinya. Tadi dia sudah menerapkan, orang tua katanya sudah menerapkan berbagai metode. Ada saran dari Semarang, cuman udah keluarkan aja nggak apa-apa. Yang cuma di sekitar rumah. Sembuh Memang kan? sembuh. Memang sih resiko pas awal 2 tahun 3 tahun pertama saya mau tonggo-tonggo begini. Kayak ya anak saya Osman. Wah, baju hilang, wah diambil hilang, wah memang tetangga repot, wah tanduran nopo dibeduli ini. Ya. Tapi setelah itu tahun kedua, tahun ketiga sembuh dengan sendirinya. Makanya kembali lagi sebenarnya semuanya tuh dari diri sendiri. Betul. Orang lain cukup membantu. Berarti plong, perasaannya iya. plong saya berarti. Plong saya. Tapi plong tidak perlu ada minuman beralkohol atau suplemen makanya khusus. ketika yang lari kayak gitu, akhirnya yang salah pelarian. Oh, Artinya kan kayak gitu. berarti nggak boleh ya, berarti ya. Kadang ada orang wah, perasaan bahagia, aku pengen bahagia, makannya pedes-pedes atau apa doping-doping. Yo, makan pedas boleh saja. Sebenarnya semuanya akan berakibat gitu loh. Kalau pedasnya terlalu kan otomatis ngefek ke tubuh kita. Berarti itu harus semuanya berimbas. Kalau kita minum minuman apa ibaratnya terlarang ya itu monggo, tapi yang jelas semua ada konsekuensinya. Berarti kan itu harus perasaan murni yang asli, berarti bukan perasaan murni yang menjebak kayak ibaratnya wah orang bahagia ngombe kecubung ngomong mabuk fly bahagia stres udah turut dalan atau apa, tapi kan perasaan besoknya dia itu kan hanya makanya kan bahagia sesaat itu sesaat tinggal meh bahagia yang mana kan ya, tidak boleh bahagia sesaat, kenikmatan sesaat gimana, nggak boleh nanti ya. Jadi ya unik lah pokoknya kalau kita bicara hipnoterapi itu semuanya intinya muaranya di akar pikiran. Wah, makanya kita perlu tahu, kita punya pikiran tapi nggak ngerti pikiran itu kan sistem kerjanya seperti apa gitu. Ya, kira-kira monggo dari Pak Zuri ada nggak kira-kira saran, masukan, misalkan ada teman-teman saudara pengen profesi seperti jenengan atau mungkin ada keluarga atau siapa yang sekiranya ada kondisi seperti itu, cara nyikapinya gimana di kalangan internal keluarga, kira-kira ada. Jadi penyakit itu kan ibaratnya ada fisik dan pikiran. Kalau yang banyak orang nggak paham itu yang di pikiran, maksudnya karena nggak kelihatan sih. Kalau di fisik kan kelihatan, ada luka dan sebagainya kelihatan. Kita jadi ibaratnya peduli gitu. Betul. Tapi ada di sisi lain bahwa pikiran itu juga sangat penting juga gitu dipengaruhi. Karena pikiran itu terhubung dengan fisik kita. Percaya enggak? Ya, keluarga juga mempengaruhi loh. Nah, maksudnya pikiran kita terlepas dari itu keluarga, kembali lagi nggak ada urusan dengan orang lain loh. Diri kita sendiri maksudnya. Kita nggak bicara orang lain, bicara diri kita sendiri gitu loh konteksnya. Nah kebanyakan orang itu lah kayak tadi itu ya, nggak acuh ibaratnya nggak perhatian dengan diri kita. Ibarat kata orang yang sering kita lihat lah, kita tuh makan ada dua, makan yang leher ke bawah dan leher ke atas. Kalau urusan leher perut ketika jenengan tak tanya gitu kan, masakan sampah, padang, restoran, pilih yang mana? Mesti milih yang cedak. Milih apa? Yang cedak warungnya. Nah, ini ada 3 pilihan. Biasanya mas saya rada istimewa, saya beda, nggak pernah makan tiap hari padang biasanya. Padang gitu. Minimal kan nggak milih sampah. Nah ini untuk perut aja dengan pilihnya yang makanan padang minimal. Nah untuk urusan atas semuanya dimasukin. Mau ngedumel, pikiran jelek. Berarti kan intinya kan kalau di apa itu istilahnya prinsip, berarti harus punya prinsip, istilah prinsip. Kan kadang istilahnya, wah kayak gampang disetting, gampang. Nah, makanya kan kembali diri kita ketika paham itu nggak sembarangan mendengarkan, kita nggak bisa memaksa orang berkata yang baik-baik terus. Betul. Tapi prinsipnya filternya kan ada di kita. Karena apa ngerinya? Kalau ada orang ngomong dimasukkan masuk ke bawah sadar sehingga itu mempengaruhi kita. Nah, polanya tuh di situ. Kan itu poinnya tuh di situ. Kita nggak paham. Contoh ibaratnya kita nggak filter makanannya, makan sampah ya dimakan. Akhirnya kita sakit, betul. Kan gitu logikanya sama. Ketika kita dengerin yang jelek-jelek masuk, akhirnya pikiran kita juga sakit. Ketika pikiran sakit ngefek ke tubuh kita. Wah, betul. Logikanya kayak gitu. Makanya kadang orang acuh nggak perhatian dengan pikirannya. Nek urusan weteng mengene sing ibaratnya api-api yang jernih, tapi urusan
leher ke atas. Wah, apa itu oke. Wah, itu guys, Poinnya tuh di situ. Dan itu. orang nggak usah sungkan-sungkan, nggak harus semuanya kedatang hipnoterapi, datang ke psikolog, ke psikiater, boleh monggo curhat. Maksudnya gini terkait dengan keluhan. Soalnya rata-rata yang datang itu udah terlanjur parah, biasanya rata-rata. Itu karena parah itu jenengan menemukan karena dia itu di usia sekolah SMP. Nggak parah dalam arti sudah sampai ke merembet ganggu hidup banget gitu loh. Contoh, kita nggak bisa fokus kerja. Ketika melihat orang itu udah pusing gitu aja. Oh gitu. Nah, terus gimana kita hidup kan gitu. Nah, itu karena memang udah ibaratnya terlanjur parah maksudnya. Berarti jenengan fokusnya langsung di akar tadi, tidak terus Ya. kita lihat 5 tahun terakhir orangnya atau mungkin Makanya zaman poinnya kan sekolah gini, dulu. orang itu sadar akan kaitannya dengan yang leher ke atas juga. Ketika udah ngalami gejala-gejala kok kita erak nyaman dan sebagainya, ya udah dikonsultasikan, nggak masalah, nggak usah takut. Karena gini kebanyakan orang rata-rata ketika datang ke hipnoterapi, psikolog, psikiater, dikiranya edan. Padahal enggak. Nah itu kesalahan orang itu rata-rata di situ. Zaman biyen kan jenengan tadi sudah di sekolah-sekolah juga ya. Zaman dulu saya SMP 9 di Pondok Selamat. Itu pernah ada bagi-bagi ya, mungkin seperti jangan hipnoterapi. Kartu nama. Kartu nama, dikasih kartu nama. Niki monggo tak kasih kartu nama. Saat itu kan saya ketua OSIS. Kasih kartu nama, komentaran anak, wah Mas Muhajir edan. Nah saat itu kan sudah di hipnoterapi Semarang lah, itu saya ingat. Itu kan maksudnya mau konsultasi, monggo misal ada temennya atau mungkin dari sekolahan. Istilahnya kan remaja kan ada istilah puber atau apa. Betul. Permasalahannya mungkin seperti itulah. Betul, makanya kan kalau itu dunia profesi lebih berat lagi. Betul, makanya kan di stop di awal sebelum terlanjur lebih parah. Tujuannya itu, makanya nggak usah takut, ngobrol aja. Karena takut itu biasanya jajas orang. Wah kayak cerita kono berarti edan enggak. Karena itu dalam rangka apa? Kembali ke diri kita biar kita kan, sehat. Podcast kita itu bisa jadi referensi, ya, jadi referensi bahwa jangan takut pada psikolog, psikiater, hipnoterapis ya, istilahnya apa yang bisa membangun kita lebih baik kan. Betul, kembali ke diri kita. Ya. Jangan takut, karena kalau udah parah ya kembali lagi. Betul, yang merasakan efeknya ya yang bersangkutan sendiri, bukan saya. Gitu. Soalnya yang di RSJ itu sudah banyak guys, jadi nggak usah nambah-nambah orang yang di sana, kasihan. Nah, ini kalau misalkan mau ke klinik Pak Zuhri juga bisa, ada tempatnya di Kendal, di Margomulyo bisa. Di Kendal satu-satunya yang berizin ya. Ya pokoknya ini termasuk promosi juga Pak Zuhri. Ya, enggak promosi ya, karena ya, terkait dengan waktu juga. Saya takut juga kalau rame. Karena bagi waktunya gimana? Karena masih di sekolah juga lah. Iya, makanya kan saya bukannya sore sampai malam. Atau jangan-jangan sekolah jadwal ngajar nyari yang ringan-ringan aja lah biar bisa kabur. Nggak boleh ya sekolah sekarang. Nggak bisa. Ada jadwal ngajar atau tidak nggak boleh keluar. Kalau dulu zaman 80 90-an masih bisa nyabang kemana-mana. Ya kita profesional. Ambil aja kelas weekend berarti dikumpulkan semua. Betul. Ya resiko dengan keluarga berarti harus bisa ngatur cara piknik keluarga. Makanya minggu libur. Tapi nanti lama-lama godaannya ada loh ini. Kalau tambah sukses mungkin wah SPD-nya bisa hilang. Jadi SPC ini jangan ada. Sekolah jangan maaf nanti ya sekolah tapi intinya apapun itu kita bermanfaat untuk orang. Oke, sip ya. Itu aja. Siapa tahu nanti sekolah malah jadi merangkap jadi guru PDPK juga. Jadi poin pentingnya jaga pikiran kita biar kita nggak gila. Oke, terima kasih Pak Zuhri. Nanti kita sharing lagi. Wah, saya tidak dihipnotis kok. Jangan. Sadar saya untuk berusaha tetap sadar. 1, 2, 3 tidur. Saya tetap sadar tapi jangan ngopi. Oke, terima kasih. Sama-sama. Biar jadi nanti bisa menjadi referensi, ya, bisa menjadi inspirasi juga teman-teman skor-skor saya Indonesia bisa. Tentang dunia itu juga pengertian tentang keilmuannya bisa tahu semua apa tadi bedanya seperti ada aspeknya apa saja bisa dipahami. Oke, terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di lain waktu. Oke, terima kasih.